Promkes. Selamat datang di podcast Surah Promkes. Hari ini kita akan membahas topik yang sering disalahpahami, yaitu gangguan mental bukan gila tetapi butuh didengar. Banyak orang masih mikir stres dan depresi tidak waras, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Betul banget, Ri. Kadang yang kelihatan ceria justru yang paling berjuang untuk dirinya sendiri. Nah, di studio kita ini ada dua teman keren nih. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh dari Indah dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Indah Mani, mahasiswa promosi kesehatan tingkat 3. Saya diundang hari ini buat podcast ini untuk sharing-sharing pengalaman kami. Dan halo, saya Mardaliza Putri, juga dari mahasiswa Promkes tingkat 3. Sungguh kehormatan bagi kami bisa diundang di podcast yang luar biasa dengan tema yang sangat luar biasa. Oke, langsung saja ya Indah. Menurut Indah, gangguan mental itu seperti apa sih? Apakah sama kayak orang gila? Nah, kita lurusin dulu ya. Kalau gangguan mental itu bukan berarti orangnya gila, tapi itu kayak gimana ya? Kondisi orang itu tentang pikirannya, emosi, terus kayak perilaku dia itu kan yang mempengaruhi cara dia beraktivitas dan dia buat interaksi dia sama orang lain itu jadinya terganggu karena ya ketiganya itu tadi bermasalah kan. Kalau menurut aku sih begitu ya. Oke, nah itu kan pandangan dari si Indah mengenai gangguan mental. Kalau dari Liza, apakah pernah mengalami gangguan mental? Wow, sungguh sangat menentang ya pertanyaannya dari segi pengalaman. Kalau ditanya dari segi pengalaman saya, pernah atau tidak mengalami gangguan mental, itu pasti pernah. Jadi gini, di setiap manusia pasti kita butuh yang namanya ruang untuk kita bercerita, meluangkan semua masalah kita kepada seseorang. Tapi yang menjadi masalahnya, mencari tempat untuk kepada orang yang tepat itu yang sangat sulit. Di hidup ini, saya hanya menjalani peran sebagai pendengar yang baik. Saya bisa menjadi tempat buat orang bercerita, meluangkan semua masalah dan apa yang mereka alami dalam hidupnya. Tapi entah kenapa, saya sendiri tidak menemukan tempat untuk bercerita. Pernah, saya memberanikan diri untuk bercerita kepada orang lain mengenai apa yang saya rasakan. Tetapi respon dari orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mereka seolah-olah menghakimi saya, mereka seolah-olah menganggap saya, menjudge saya sebagai orang yang terlalu lebay dan berlebihan dalam menanggapi masalah. Maka dari sejak itu, saya tidak memberanikan diri kepada seseorang untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan. Semenjak saat itu, saya menjalani peran sebagai orang yang berpura-pura kuat di hadapan semua orang, meskipun di dalam hati saya itu berantakan. Saya seolah-olah menjadi seorang yang pendiam karena takut salah bicara, takut dijudge sebagai orang yang berlebihan dan lebay. Tetapi di dalam hati saya ingin bercerita, tapi saya tidak punya ruang untuk bercerita. Kadang saya ingin ditanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana bahagia atau tidak? Mari kita cerita, duduk dan sambil mengopi agar kita bisa rileks menghadapi masalah di dunia yang penuh derita. Mungkin itu menurut saya. Tetapi kenyataannya hidup saya tidak seberuntung kebanyakan orang yang memiliki tempat untuk cerita. Maka dari itu saya bisa menjadi garda terdepan buat orang dijadikan tempat untuk bercerita, karena saya tahu bagaimana sakitnya di saat kita bercerita tapi tidak punya ruang untuk bercerita. Di saat dunia tidak punya ruang untuk bersandar, sejadah selalu terbuka untuk menunggu saya pulang dalam sebuah doa. Itulah kata-kata yang menguatkan saya ketika saya dihadang sebuah masalah, namun saya tidak punya tempat untuk siapa saya bercerita. Mungkin hanya itu. Bagus banget ya. Nah, kalau Indah sendiri gimana nih pengalamannya? Kalau menurut aku ya, kita kayak cerita aja nggak sih, kayak gimana ya gitu. Jangan terlalu kaku. Kayak aku tuh pengalaman aku stres itu waktu aku kelas SD kelas 5 itu. Ya, sering kali itu kayak nggak tahu lah kenapa temen aku tuh nggak suka sama aku ya. Kayak gimana ya? Aku dibully loh. Kenapa saya nggak bisa dibully? Kayak
kayak nggak tahu loh, kayak aku jatuh gitu kan, bukannya dibantuin malah diketawain. Biasanya teman kayak gitu kan, tapi buliannya tuh kayak seperti apa yang terjadi pada diri Indah sendiri? Kayak menurut sih waktu aku kelas SD itu menurut aku bukan bully, cuma kayak dia bercanda gitu kan, cuma kayak bercandanya itu aku udah dewasa ini baru kepikiran kayak itu berlebihan nggak sih gitu. Kayak gimana ya, aku kan kelas 6 SD itu kan udah kelas 5 6 SD itu kan pasti aktif kan, udah ikut mau ujian ini, sekolah udah sampai sore gitu kan, pasti udah sholat zuhur sama asar itu kan di sekolah. Jadi aku buka sepatuku disembunyiin, tas aku disembunyiin, kadang sembunyi di atas genteng. Kayak gimana, yang bully aku tuh cowok loh, kayak gimana nggak tahu aku kenapa dia kayak gitu. Jadi namanya juga anak SD ya kan, pelongo lah gitu, jadi nggak tahu itu kalau itu gitu kan, nggak tahu lah, kayak itu jadinya bikin stres waktu itu kan, sampai aku mau berhenti sekolah kayak waktu itu, nggak mau sekolah lagi. Aku nangis sama ibu aku kan, nggak mau sekolah lagi gitu. Terus dibujuk lah sama guru lumayan deket lah guru itu sama aku kan, diajaknya jangan lah kayak gitu ya, nanti ibu bilangnya sama orang tuh jangan gangguin kamu lagi gitu kan. Sampai udah lulus nggak ketemu lagi sama orang tuh sampai sekarang, pernah lagi ketemu, cuma kayak pengalaman itu masih berbekas di hidup aku, kayak masih terasa mentalnya kayak masih kena, kayak masih teringat-ingat apa yang telah dibuat oleh dia kepada kita sendiri gitu. Iya, kayak keingat terus loh, sampai kalau ketemu sama orang tuh mungkin aku ingat wajahnya, pasti aku kayak bukannya dia nggak sih kayak gitu dulu sama aku, mungkin kayak gitu kan. Iya. Cuma sekarang udah gak dendam sih, cuma keinget aja. Cuma udah lama juga Masih kan, ngerasa sakit hati yang masih dipendam sendiri gitu. bener juga tuh, emang bener sakit hati aku di sini loh. Aduh. Setiap orang kan memang punya masalah dari trauma dia sendiri gitu kan. Ini kan pengalaman Indah dan juga Liza. Terus kalau masa perkuliahan ini lebih ke kisah cinta aku tuh stresnya. Kisah cinta anak muda sekarang emang kayak gitu ya. Kisah percintaannya yang bikin trauma pada diri kita sendiri. Emang iya, kayak gimana ya, masa SMA bukan, masa kuliah ini yang bikin patah hati aku, terus stres aku. Emang ya, kan dulu aja berat badan aku aja 50, sekarang aja 45 gitu ya, drastis ya. Emang iya, Jauh nurunnya ya. Bisa-bisanya turun berat badan aku karena stres itu kan, stres waktu udah masuk kuliah ini, karena cinta juga sih, rada-rada emang nggak goblok ini otak. Boleh. Tapi kalau masalah pasangan, Indah sering ada yang ngerasa trauma nggak untuk memulai hubungan baru atau untuk masa depan dengan orang yang kayak pasangan gitu? Nggak ngerti aku. Sebenarnya sih aku tuh udah nggak ada rasa buat orang lain ya. Cuma ya namanya untuk ngejalanin hidup pasti harus dilanjutin gitu kan. Nggak tahu lah kedepannya nanti bisa jatuh cinta lagi atau enggak gitu sama orang yang lebih baik gitu kan. Kita tengok aja nanti. Berarti betul ya, trauma masa lalu masih ada daripada diri Indah gitu. Iya, masih banyak lah. Kalau menurut gue sih itu pengalaman aku. Iya. Pengalaman Liza tentang percintaan, kayak anak-anak muda sekarang kan banyak mengalami percintaan yang bikin trauma gitu. Ya benar sih, kan kebanyakan orang saat ini disibukkan karena drama-drama percintaan. Iya. Tapi sayangnya saya tidak pernah berkecimpung di dunia percintaan. Karena masalah pribadi saja sudah ribet, apalagi tambah masalah percintaan. Karena masalah percintaan akan merusak diri kita sendiri.
karena kita merasa kayak terjadi pada diri kita sendiri kayak overthinking, insecure kan, jadi kita nggak pede untuk menjalani. Berarti pengalaman Lisa lebih bagus ya, nggak ada menjalani percintaan kayak pacaran gitu. Tapi jujur di tengah lingkungan saya dikelilingi oleh orang-orang yang bucin dan tapi jujur merasa kesepian. Oh ternyata teman-teman saya punya orang yang mana ya, pasangan yang tetap bagi mereka, tapi kadang merasa sendiri saja. Yang bisa diajak gitu kan, kayak teman-teman di sekitar kita punya pasangan, jadi kayak rasa iri kita kayak pengen juga lah tapi nggak mau lah kayak gitu kan. Kadang mikir kayak gak usah lah punya pasangan, nanti aja pas udah nikah aja udah halal aja gitu kan. Berarti kita semua di sini sama atau enggak sih? Sama. Oh, tapi nggak pernah pacaran juga ya? Kalau saya kan pacaran gitu. Jadi kalau MC kita yang satu lagi gimana? Hubungannya gimana? Kita juga kepo nih soalnya. Enggak pacaran. Saya kurang meyakinkan dari Anda ya. Nah, sesuai dari topik kita hari ini, kenapa sih penting banget buat kita mendengarkan orang yang punya masalah mental? Boleh dari Liza, kami butuh mendengar dari Liza gitu. Baik, terima kasih. Kan jadi gini, di saat kita punya masalah, pasti kita membutuhkan tempat kan tadi yang namanya buat kita bisa bercerita dengan nyaman, bisa meluarkan semua keluh yang kesah yang kita rasakan. Tapi kita butuh tempat atau orang yang bisa betul-betul mendengar kita dengan seksama dan empati. Bukankah seperti itu? Iya. Nah, jadi di saat kita sudah mendengarkan, di saat kita menemukan orang yang betul-betul mendengarkan kita tanpa menghakimi dan menjudge kita, maka kita akan mendapatkan tempat ketenangan. Meskipun kita tidak diberikan jawaban dari penyelesaian masalah yang kita hadapi, tetapi dengan adanya respon mereka dengan baik, dengan antusias, maka itu sudah jauh lebih dari kata obat bagi kita. Mungkin seperti itu. Orang yang mengalami masalah itu bukan yang dibutuhkan, itu bukan jawaban dari permasalahan yang utama yang mereka butuhkan, tetapi pendengar yang baik. Mungkin hanya itu. Bagus banget tuh. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi cepat, tapi ruang untuk bernafas dan diterima. Benar banget. Nah, pesan buat teman-teman semua, tetap menjaga kesehatan mental dan gangguan depresi. Jaga dirimu bukan hanya fisik, tetapi juga hatimu. Dengarkan tubuhmu saat ia lelah dan beri ruang kepada dirimu saat dia sedih. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat setiap waktu. Menangis, istirahat, atau meminta bantuan bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kamu manusia. Nah, benar banget Balkis. Dan sungguh luar biasa banget Liza dan Indah. Terima kasih ya buat teman-teman udah meluangkan waktunya hari ini. 3 kata hari ini, tetap kuat, jiwa